Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita akan coba ngeces atau melihat bakat-bakat dari murai batu lepas trotol. Jadi ada yang muda hutan, ada yang ternaan. Kalau di dalam kerobong itu udah ngeriwi, udah ngeplong, udah vektornya mulai keluar. Bagaimana reaksinya ketika digandeng ya? Kita lihat aja langsung. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini kita coba untuk ngeces murai batu pastol yang kita rawat selama beberapa waktu ini ya teman-teman. Jadi kemarin pernah saya coba kita keluarkan tapi belum dices lagi. Kita lihat nanti seperti apa kemampuannya. Sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi, ada linknya ya. Langsung saja kita ambil ke belakang. Nah ini yang sudah saya sendirikan ya. Kemarin pernah saya review ini, boleh dibilang mungkin ya sekelas burdan ya, karena masih ada ngembangnya sedikit. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kita coba hari ini ya teman-teman ya. Kita turunkan dulu. Oke, kita bawa keluar. Nanti kita carikan musuh yang muda-muda. Jadi banyak sekali teman-teman yang tanya, kalau pastol digantang bagaimana? Ya nggak apa-apa, tergantung kondisi burungnya. Yang penting kita tahu diri ya, tahu kondisi burungnya. Tapi yang jelas usahakan yang muda itu sama yang muda aja ya. Kang awain di pastol piro? Gone neng di? Neng buri kabeh? Oh, di belakang semua. Untuk pagi hari ini pastol ini sehat sekali. Nah, walaupun masih dorong ekor, dia udah birahi. Jadi ini termasuk seri F menurut saya ya. Oke, kita carikan musuhnya di belakang. Nah ini pastol semua, cuman yang merah ini kayaknya udah gacor ini. Ini yang rawat Kang Bambang, kita buka dahulu. Nah ini, dia udah birahi sekali. Nah, sing iki terang hujan kae opo tuh Kang? Wah ini nias pastol. Memang nias itu memang gampang keluar, gampang gacor, gampang birahi. Cuman kadang-kadang memang dia gayanya ada nakalnya. Makanya para peternak banyak sekali yang menyilangkan dengan medan kayak gitu. Nah, dekek-dekek. Untuk sementara dia masih ngeplay teman-teman. Saya masih penasaran, dia udah, kalau ngeriwinya banyak sekali lagunya. Penasaran, pengen tahu mau ngeplong apa enggak. Tangkringannya copot. Bentar, tangkringannya kita pasangin dulu. Jadi memang kalau pastol ya masih naik turun ya. Digasak oleh nias. Kayak apa suaranya kok sih trotol kan? Gue sengkair dengi. Wow, ini sayapnya masih ada trotolnya teman-teman, belum birahi kayaknya. Jadi untuk sementara kita lihat ya mentalnya bagaimana. Kita turunkan satu lagi, jadi semakin ramai biasanya semakin narung ya. Ini posisinya di bawah, nanti kita lihat di bawah seperti apa, kalau di atas seperti apa, nanti kita cantolin di para-para atas ini. Lah malah turun, jadi ada air yang tumpah. Dia kayaknya kipik-kipik mau mandi di bawah itu. Nah ini coba yang ngeplong-ngeplong, ada bloroknya yang ujung ini, cuman muda hutan. Untuk teman-teman yang cari muda hutan ada bloroknya itu,
itu udah rawatan lama, cuman masih gesit aja. Jadi kalau dikerodong itu ngeplong. Ya memang harus sering diablak biar nanti apa ya, nggak terlalu gesit kayak gitu. Cuman nanti kalau udah mau mabung ya dikerobong full. Nah kalau pastol ya gini ya teman-teman ya, karena di dalam juga bersandingan dengan burung banyak. Yang saya sendirikan malah yang dorong ekor itu belum keluar birainya. Jadi sama burung banyak itu mentalnya masih malah turun. Dia malah mandi-mandi yang itu. Cuman yang pastol ini, nah ini. Dia birainya kelewatan nih kayaknya, ngerayu-ngerayu malahan. Kalau yang ini masih ngeriwik, banyak sekali kemarin yang tanya. Nah, ini biasanya diumbar terus harian disendirikan ya kalau yang seperti ini. Ini karena di dalam itu banyak ada 15 murai batu lebih. Dia makannya birainya seperti itu. Kalau mentalnya udah keluar. Nah, biasanya diumbar terus harian disendirikan, nanti dia biasanya langsung kenceng dia. Nah, itu. Cuman posisi seperti ini asalkan tidak maduk-maduk tangkringan nggak apa-apa ya. Nah kalau yang ini ya mudah hutan, loncat-loncat dia, wajar sekali. Jadi butuh penjinakan. Jadi kalau seperti ini bunyinya di dalam kerobong, banyak sekali yang mengalami kasusnya ya. Ya kalau mau apa ya, cepet gacor, ini harus dijinakin lagi. Jadi dengan harian dikerobong kalau seperti ini. Sorry, kebalikannya. Diablak, paling tidak diablak separuh supaya dia adaptasi. Jadi kalau dikerobong terus nanti lama gacornya kayak gitu. Jadi untuk mudah hutan sarannya ya memang harus jinak dulu ya untuk gacornya. Nah kalau di bawah ini cuma yang tadi mau jalan yang itu niasnya. Sama yang ini yang saya sendirikan, yang dorong ekor seri F itu malah mandi-mandi itu, dicepuk tadi. Oke, coba kita naikkan ya di atas ya. Siapa tahu nanti di atas malah oke. Oke, barusan sudah dinaikkan. Jadi kalau yang muda hutan ini reaksinya teman-teman ini masih loncat-loncat karena memang dia ya muda hutan karakternya seperti ini ya, kurang penjinakan, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang punya seperti ini ya harian diablak minimal separuh lah kerobongnya kayak gitu. Dengan catatan burungnya udah kondisi, bukan burung baru. Jadi kalau burung baru itu juga resiko nanti sakit atau ngedrop. Jadi kalau burung lama ya. Ini ada bintik putihnya. Nah, yang ini udah kelihatan birahi, cuman tadi beberapa kali dia narung. Ini juga ya boleh dibilang ngetem ya karena belum kondisi gitu teman-teman. Belum kondisi. Karena ya di dalam itu sama puluhan burung ya, banyak sekali di sana. Nah ini yang saya rawat seri F, ini malah mandi-mandi, barusan mandi-mandi. Jadi memang dia sejak dorong ekor, sejak mabung belum dimandikan. Nah ini, dia mandi-mandi. Ya karena masih dorong ekor ya belum kita proses. Ini tadi cuma iseng aja. Siapa tahu dia mau, nah itu masuk-masuk cepuk itu. Ya nggak apa-apa ya, karena mau dikerambah dia masih dorong ekor nggak apa-apa. Jadi kalau muda hutan, ketika mabung ya muda hutan atau tangkaran itu ketika dia mau mandi biarkan dicepuk aja. Karena kalau nggak terbiasa kalau dikerambah, walaupun bagus dikerambah, nanti malah dia stres. Nah biarkan mandi cepuk yang ini. Dan yang ini nias tadi yang ngeplong-ngeplong udah narung-narung. Cuman memang gayanya seperti ini ya. Dia agak ada nakalnya. Cuman nggak turun tangkringan. Dia meletek-meletek kalau orang Jawa bilang. Nah seperti itu, makanya banyak sekali yang ngilangin dengan medan. Dan yang ini sayapnya masih ada trotolnya. Nah burung seperti ini nih tipikal yang birainya lama. Jadi dia kalau di kerobong itu memang ngeplong, tapi
dia nggak narung sama sekali. Ini kegesitan sedikit ya ini. Sebetulnya ini panjang, masih dorong ekor ya. Nah kalau seperti ini banyak sekali yang bingung bagaimana Om Sis kayak gitu. Nah perawatan ya harian teman-teman, disendirikan, dimasteri, udah jemur bentar-bentar, dimasukin lagi. Tapi setelah dijemur jangan langsung dimasukin, dia anginkan dulu. Nah ini biasanya seperti ini. Kalau dia udah birahi biasanya kalau sekali dia narung mentalnya juga bagus. Cuman karena dia belum birahi ya teman-teman, dia masih loncat-loncat, sama sekali nggak narung ini. Jadi di sini tadi yang narung ya 3 itu dari 5, yang 1 muda hutan gesit, yang ini masih birahinya lama. Jadi kemarin pernah saya bahas tipikalnya itu ya ada yang gampang birahi, ada yang memang agak lama kayak gitu. Oke teman-teman, videonya jadi yang itu ya yang saya sendirikan, saya coba kondisikan lagi. Mungkin 1 bulan lagi saya rawat, nanti kita lihat hasilnya. Jadi dia bisa jadi aduan buat mainan atau buat gacoran saja kayak gitu. Kita lihat 1 bulan lagi ya. Oke, sekian dulu videonya. Semoga ada manfaatnya. Salam satu hobi.